Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom semuanya, apa kabar? And welcome to Berkat Pagi JC Ministry. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Dalam keadaan apapun kita akan tetap bersyukur, berdoa, mencari Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh yeah. Ada sebuah lagu yang saya tulis yang menceritakan bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis. Kadang kita merasa habis tapi ternyata enggak. Pagi hari ini mari alami kasihnya. Sama-sama kita katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Oh yeah, yeah. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Makasih Tuhan. Tidak akan pernah habis kami memuji Engkau Tuhan. Tidak akan pernah berhenti meski badai mengamuk, meski kesulitan menghampiri. Kami akan tetap menyembah-Mu, kami akan tetap bersyukur kepadamu. Kami akan tetap beribadah, berdoa, menghampiri Engkau dan ingin berkata, Lord, we love you Lord. Thank you Jesus. Kami akan nyanyikan semua kebaikan yang Kau buat dalam hidup kami. Thank you Father, thank you Jesus. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku.
kan ku ceritakan besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkau penolong hidupku, kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Yesus penolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, bahwa kasih Tuhan itu akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti, saudara ya. Jadi intinya bahwa kalau kasih Tuhan berhenti berarti bukan dari pihak Tuhan. Kemungkinan itu dari musuh, atau kemungkinan juga dari kita secara pribadi yang tanpa kita sadari, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa jika Tuhan menyertai kita, saudara akan melihat hal-hal yang tidak kita pikirkan, itu Dia siapkan. Hal-hal yang tidak masuk akal, itu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Dia semua baik-baik saja. Dia tidak pernah berjanji hari akan selalu hujan ataupun hari akan selalu panas. Tapi Dia berjanji bahwa aku menyertai engkau sehingga melewati hari hujan atau hari panas, jika Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan mengalami damai sejahteranya yang mengalir. Bahkan ketika kita punya alasan untuk melihat kita kehilangan damai sejahtera karena keadaan situasi kondisi yang ada. Apa firman Tuhan berkata pada hari ini? Yesaya 48 ayat ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan apa saudara? Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, satu ayat ini saja sudah menggambarkan sesuatu janji Allah yang sangat luar biasa. So Dia katakan bahwa jika sekiranya engkau dan saya memperhatikan, take attention, buat perhatian khusus untuk setiap firman, setiap peringatannya, setiap janjinya, setiap perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapan Tuhan. Alkitab mencatat damainya itu akan terus mengalir. Seperti apa mungkin saudara? Contoh, mungkin sebagai contoh, ada kita yang sedang mengalami di tengah badai hari ini, saudara. Tapi saudara merasakan ada kekuatan yang lain. Saudara merasakan bahwa ada semangat yang lain. Saudara merasakan ada kayak injeksi dari vitamin apa ini yang membuat saudara sekalipun di tengah badai, damai sejahtera Tuhan itu terus menyertai kita sehingga kita bisa mengatasi badai itu. Kita bisa memanage setiap stres, setiap depresi, setiap ketakutan, setiap badai-badai dan efek yang ditimbulkan dari pencobaan itu, karena damai sejahteranya yang melimpah atas setiap kehidupan kita. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, dan sungai yang Tuhan katakan itu Dia tidak akan pernah kering, saudara. Bukan sungai yang ketika musim kemarau dia menjadi surut atau kering. Dikatakan tidak pernah kering, artinya selalu ada penyediaan apa? Damai sejahtera yang dari Tuhan. Pertanyaannya, jika hari ini kita kehilangan damai sejahtera, itu berarti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari kekuatan musuh. Karena dalam firman Allah berkata dalam Yohanes 10 dikatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi damai sejahtera kita, dia curi iman kita, dia curi kesungguhan hati kita, dia curi semangat kita, dia curi kekuatan kita untuk melakukan firman Allah, dia curi keinginan kita untuk berdoa, keinginan kita untuk mengandalkan Tuhan, keinginan kita untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Dia curi semua keberanian kita sehingga kita menjadi takut, kita menjadi mungkin gemetar, gentar, panik, dan masih banyak hal yang lain, kehilangan damai sejahtera, kehilangan tenaga, dan kita mulai menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal Yesus pegang kendali seluruh hidup kita. Dikatakan alam semesta Dia atur. Saudara, apa yang
membuat Tuhan mengerjakan dan mencurahkan damai yang tidak akan pernah berhenti, seperti sungai tidak pernah kering. Boleh taruh di live chat, sungai tidak pernah kering. Sungai yang gak pernah kering dikatakan apa? Seperti sungai yang tidak pernah kering, damai sejahtera-Mu akan dan saya akan bergulung-gulung mengalir terus. Saudara, mau musim kemarau, mau musim apapun, tetap penyediaan damai sejahtera dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah. Saudara, limpah itu saudara artinya bahwa penuh. Begitu penuh itu akan mengalir, luber saudara ya. Jadi saya percaya kalau Anda mengalami kebahagiaan, mengalami penyertaan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Alirkan itu, karena melimpah itu artinya luber. Itu harus dibagikan kepada orang lain dan itu akan kembali lagi, lebih penuh lagi dengan kebahagiaan, happiness yang akan diberikan oleh Tuhan. Saudara, kebahagiaan itu bahkan ada satu statement berkata, bukan seberapa bahagianya kita, tapi seberapa jauh orang-orang di sekeliling kita yang kita boleh buat dengan something yang small, mungkin sesuatu yang kecil, dan bisa membagi kebahagiaan itu dengan orang lain, saudara. Dan firman Allah berkata, itu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah ke pantai, pernah ke laut dan lihat itu gelombang dari kecil kemudian besar lagi, kecil besar lagi, kecil. Saudara lihat, jadi kebahagiaan kita bukan kadang bahagia sekali kemudian hilang, saudara. Ternyata tetap ada, cuma gelombangnya kan memang tidak selalu besar. Ada kebahagiaan yang limpah luar biasa, ada yang kemudian cuma gelombang-gelombang kecil, tapi tetap di dalam sana ada happiness, ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Ketika yang paling pertama pokoknya itu kita memperhatikan seluruh ketetapan Tuhan. Firman Allah ini isinya mengoreksi kita. Jadi kalau ada orang tersinggung ketika ada firman Tuhan, ada orang yang diingatkan, dikoreksi dan tidak mau, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Padahal firman Allah dikatakan ini adalah Roh Allah, dikatakan perintah yang dihembuskan oleh Allah, saudara, dikatakan yang diilhamkan, saudara, oleh Roh Allah, saudara. Perintah ini diilhamkan dari Roh Allah yang diberikan kepada setiap orang. Supaya apa? Dalam Timotius dikatakan, Paulus berkata, untuk mengoreksi kita, menuntun orang ke dalam kebenaran, untuk berjalan dalam kebenaran, untuk diubahkan, untuk melakukan setiap ketetapan Tuhan. Dan kita boleh melihat kehidupan Kristus itu semakin hari semakin nyata, saudara. Tidak berarti saya berkata bahwa kita udah sempurna, enggak. Kita terus berjuang. Sebab itu firman Allah berkata, berjuang melawan untuk masuk kepada pintu yang sempit. Pintu yang sempit tidak banyak pilihan. One day saya akan share tentang pintu yang sempit dan pintu yang lebih besar lagi, saudara. Tapi hari ini, saudara, jika engkau mau berkata, aku mau Tuhan, recommitment, memperhatikan firman Allah, saudara, membaca firman Allah, merenungkan, mengambil waktu-waktu, spend time with the word of God, memberi hati, memberikan atensi kepada firman Allah. Saudara, kalau ada suara Tuhan berbicara kepada saudara, jangan lakukan ini, kamu salah. Itu adalah salah satu arahan daripada Roh Kudus yang bersumber dari setiap firman yang kita harus lakukan, aplikasi setiap hari. Hari ini, percaya hari ini, kasih setia Tuhan, damainya tidak akan pernah berhenti mengalir. Kebahagiaan itu menyertai Anda, mengejar Anda dan saya, keluarga dan seluruh apapun yang kita kerjakan. Jika itu kesepakatan saudara, hari ini yang hadir, entah saudara sedang mengalami masalah atau sedang mengalami ketakutan atau kehilangan damai sejahtera, hopeless dan semuanya, jadikan Yesus sebagai sumber di atas segalanya. Ketika kita perhatikan firman Allah, damainya, kebahagiaannya tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan kami menerima kekuatan, kasih damai-Mu yang mengalir tanpa batas dalam hidup kami. Kebahagiaan-Mu buat anak cucu turun temurun kami, dimanapun kami berada, kami akan mengalami kebahagiaan dan itu akan meluber kepada banyak orang yang lain. Itu yang menjadi alasan engkau limpahkan, tidak pernah habis sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, kekuatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan terjadi buat setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Terima di dalam nama Yesus. Seumur hidup kami menyembah dan meninggikan Engkau, Raja damai kami. In Jesus name, everyone say amen, amen. Saya percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa akan menuntun kita sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat semua perhatian, kebaikan, dukungan, doa, bahkan semua yang sudah membantu membagikan, share kepada link ini kepada orang-orang yang lain. Thank you so much. Dan juga sudah subscribe dan juga like-nya sangat mendukung untuk channel ini boleh lebih maju lagi. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, and God bless you. Never giving up.